Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dalam tampilan keintiman yang lengkap, Luluo melanjutkan, "Hehe, kami menganggap Junior Han sebagai salah satu dari kami sendiri, bukan orang luar." Ah ya, Nona Nangong agak khawatir ketika dia mendengar Anda hilang dan merasa perlu untuk bergegas ke sini sendiri. Hanya melalui bujukan, kakak senior Cheng mampu menahannya. Lagi pula, mungkin ada pembudidaya dari Sekte Pikiran Mengalir dan Sekte Bulan Bertopeng di sini, dan Anda belum resmi menjadi sahabat Dao. Akan lebih baik jika Peri Nangong tidak dikenali. Adapun selir Junior Han, saya sudah mengantarnya kembali ke Sekte, karena akan berbahaya dalam pertempuran yang akan datang. Han Li merasa agak khawatir memikirkan Mu Peiling dan Nangong Wan bertemu satu sama lain. Namun, dia hanya mengucapkan beberapa kata terima kasih kepada Luluo. Apa yang direncanakan oleh Junior Han sekarang? Menurut pengaturan, Anda tidak perlu lagi berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang karena layanan Anda sebelumnya. Namun beberapa hari yang lalu, Dao yang benar dan iblis, Persatuan Sembilan Bangsa, dan Aliansi Dao Surgawi kami mengadakan pertemuan sehubungan dengan penanggulangan perang. Dan saudara Junior Han disebutkan. Karena Anda dapat membunuh prajurit mantra berjubah hitam dalam sekejap, tekniknya pasti akan mampu menahan prajurit mantra berjubah hitam lainnya. Karena itu, mereka berharap saudara Junior dapat berpartisipasi dalam pertempuran yang akan segera datang. Luluo kemudian mengungkapkan ekspresi ragu-ragu sebelum melanjutkan, perwakilan dari Aliansi Dao Surgawi juga percaya bahwa Junior akan menjadi aset militer yang hebat, dan tidak dapat dimaafkan jika dia tidak bertarung. Itu adalah, agak mengejutkan Luluo, Han Li tidak mengungkapkan kemarahan apapun. Sebaliknya, dia dengan dingin tersenyum dan bertanya, "Saya merasa dapat diterima untuk terus bertarung. Jika Surgawi Selatan benar-benar ditempati oleh Moulan, tidak ada hal baik untuk Sekte Awan Melayang kita. Namun, bagaimana kesepakatan sebelumnya akan ditangani? Tentunya itu tidak akan hilang begitu saja hanya dengan kata-kata." Luluo tersenyum pahit dan berkata, "Tentu saja tidak. Dengan tambahan jasa adik Junior membunuh kultivator berjubah hitam, dan menemukan mata-mata Moulan, Aliansi berjanji bahwa mereka akan mematuhi alasan apapun adik Junior, mengingat bahwa ia terus berjuang dalam perang. Selama kondisi ini terpenuhi, mereka akan berusaha memuaskan Anda sebanyak yang mereka bisa sebagai kompensasi." Ekspresi Han Li bergerak sesaat, tapi dia tetap tenang. "Mereka bersedia memberi saya kompensasi. Itu mudah dikatakan, tetapi saya perlu berdiskusi tentang kondisi khusus ini dengan orang yang bertanggung jawab." Luluo tersenyum dan berkata, "Itu juga bagus. Saya baru saja akan membawa adik Junior, untuk pergi menemui para pemimpin dari Aliansi Dao Surgawi. Selama kondisi Anda tidak berlebihan, mereka pasti setuju." Han Li tersenyum dan perlahan berkata, "Tenanglah, Senior Lu. Saya tidak akan berusaha untuk melampaui batas dan mempersulit Anda." Melihat bahwa Han Li mengerti, dia merasa lega dan berkata, "Junior pasti bercanda. Tidak perlu memberikan pertimbangan demi saya." Ini adalah tampilan kemurahan hati yang langka dari orang-orang tua itu. Anda seharusnya tidak menahan diri. Ketika Han Li mendengar ini, dia tersenyum misterius. Setelah itu, Luluo segera memimpin Han Li keluar dari perkemahan Sekte Awan Melayang dan langsung menuju ke aula resmi Persatuan Dao Surgawi. Pemimpin akting Aliansi Dao Surgawi kita adalah koalisi dari sesepuh Tensam dari berbagai sekte besar. Mereka diganti setiap interval 10 tahun. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk 3 sekte pendiri Aliansi Dao Surgawi, Sekte Pedang Kuno, Sekte Phoenix Cry, dan Studi Batas Berlayar. Sebenarnya, ketiga sekte ini memiliki pengaruh paling besar atas aliansi. Dan di antara mereka,
Sekte Phoenix Cry di atas Sekte Pedang Kuno dan studi batas berlayar dalam hal kekuatan. Tentunya Anda harus tahu tentang rekan Taois Feng Bing dan Long Han dari Sekte Phoenix Cry. Mereka adalah rekan Dao yang mampu melawan kultivator Nas Chen Sol yang terlambat. Karena keduanya inilah kami mampu menyaingi 3 faksi lainnya. Namun, hanya rekan Daois Long Han yang mengungkapkan dirinya sebagai tetua Feng Bing, segera memasuki pengasingan setelah tiba di kota Skyfest. Sepertinya dia berada pada periode penting untuk mengolah beberapa teknik rahasia. Selama Junior Han melakukan diskusi yang tepat dengan para penjabat pemimpin aliansi yang saat ini ada di kota, mereka pasti setuju. Saya juga harus menyebutkan bahwa Penatua Long Han saat ini berada di antara 3 pemimpin yang bertindak di kota. Saat Luluo berjalan di sisi Han Li, dia memberinya penjelasan tentang cara kerja Sekte Dao Surgawi. Beberapa informasi ini baru bagi Han Li. Karena itu, dia hanya mengangguk sambil mendengarkan. Aula resmi aliansi Dao Surgawi terletak di tengah bagian barat kota. Han Li dan Luluo segera tiba di sana. Itu adalah aula batu yang megah yang dikelilingi oleh banyak menara. Dengan jelas mengenali Luluo, para kultivator pendirian yayasan yang menjaga aula memberi hormat padanya. Salah satu dari mereka melangkah maju berkata, "Salam Senior Lu. Tetua mana yang telah Anda temui? Dan siapa senior ini?" Ekspresi mereka menjadi ragu-ragu saat melihat wajah asing Han Li. Ekspresi Luluo tetap tenang saat dia dengan tenang berkata, "Ini adalah sesama penatua Sekte Han, dan aku datang untuk menemui Penatua Long dan yang lainnya." "Ah, jadi itu Senior Han. Tolong tunggu sebentar. Para tetua sedang mendiskusikan sesuatu di aula. Saya akan segera melaporkan kepada mereka." Kultivator terkejut dan menatap Han Li dengan heran, ekspresinya semakin hormat. Jelas dia tahu reputasi Han Li. Kultivator segera mengeluarkan jimat transmisi suara dan membisikkan sesuatu ke jimat itu sebelum melemparkannya ke udara. Sesaat setelah ditembakkan ke dalam sebagai seberkas cahaya merah, 3 cincin merdu berdering dari aula. Ketika para penjaga mendengar ini, mereka segera membungkuk. "Silakan masuk, Senior. Para tetua sudah tahu bahwa Anda telah tiba." Luluo mengangguk dan dengan berani berjalan ke aula. Han Li dengan tenang mengikutinya. Setelah melewati beberapa koridor, Luluo membawa Han Li ke ruang samping tempat 6 kultivator Nas Chen Sol sedang duduk. Ketika keduanya masuk, mereka berenam melirik. Namun, sebagian besar pandangan mereka tertuju pada Han Li, masing-masing dengan ekspresi tertarik. Setiap kultivasi mereka tidak biasa, tetapi ketika Han Li melihat mereka, perhatiannya ditangkap oleh pria paruh baya yang duduk di tengah ruangan. Pakaiannya abu-abu, penampilannya aneh, dan perawakannya lebar. Kultivasinya juga berada di puncak tahap pertengahan Nas Chen, jarak yang cukup jauh di atas pembudidaya Nas Chen Sol biasa, dia hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap akhir Nas Chen Sol. Hati Han Li bergetar, segera menyadari bahwa orang ini adalah Long Han dari Sekte Phoenix Cry. Dengan kultivasi yang begitu mendalam, tidak heran dia mampu melawan para kultivator Nas Chen Sol akhir dengan istrinya. Dia awalnya percaya rumor itu terlalu dibesar-besarkan. Saat yang lain tetap diam, pria paruh baya itu berseri-seri dan berdiri. Dengan memberi hormat, dia berkata, "Kakak Lu, ini pasti tetua Han dari sektemu. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah mendengar banyak tentang reputasi Anda yang menggelegar." Setelah melirik pria paruh baya itu, Han Li membalas hormat dan tersenyum. "Jadi kamu pasti Long Han. Aku juga sudah lama mendengar namamu yang terkenal." Duduk di sisi Long Han, seorang lelaki tua dengan kulit pucat setengah bercanda berkata, "Jika kita berbicara tentang reputasi, baru-baru ini rekan Taois Han jauh lebih terkenal. Anda telah memberi banyak wajah pada aliansi Dao Surgawi kami. Rekan Daois ini cukup lucu. Bolehkah saya tahu namamu?"
Han Li telah memperhatikan lelaki tua itu karena dia adalah satu-satunya pembudidaya jiwa yang baru lahir di ruangan itu selain Long Han. Dia tidak berani meremehkannya. Sebelum lelaki tua itu bisa menjawab, Lu Luo bergegas memperkenalkannya. Junior Han, ini adalah Brother Kuang dari Sailing Boundaries Study. Seni bumi surgawi miliknya telah berulang kali mengguncang benua selama beberapa ratus tahun. Terkejut, Han Li berkata, jadi ternyata itu saudara Kuang. Aku juga sangat kagum padamu untuk waktu yang lama. Kata-kata Han Li bukanlah kebohongan. Orang tua ini benar-benar terkenal, dan berada di urutan kedua di Heavenly Dao Union setelah Long Han dan rekan Dao-nya. Tentu saja, tetua Cheng Sekte Awan yang melayang, telah berulang kali menyebut mereka di masa lalu, tetapi Han Li tidak berpikir dia akan benar-benar bertemu dengan mereka. Setelah itu, Lu Luo memperkenalkan para kultivator lainnya kepada Han Li. Mereka tidak terlalu penting selain dari penatua Sekte Pedang Kuno, seorang pria jelek bermarga Tian, yang sangat diperhatikan oleh Han Li. Setelah perkenalan selesai, mereka semua duduk. Long Han tersenyum dan dengan tenang berkata, karena rekan Daois Han telah datang untuk mengunjungi aula resmi, dia harus mengetahui keinginan kita agar dia terus berperang. Sebenarnya, kami memang melanggar janji kami sebelumnya. Tetapi dengan mendekatnya perang, kemampuan Anda akan terbukti menjadi kekuatan besar bagi para kultivator di Selatan Surgawi. Kami tidak punya pilihan lain. Tetapi sebagai kompensasi, kami akan memberi Anda bahan, pil obat dan semacamnya untuk Anda. Rekan Taois Han, jika Anda masih tidak mau, kita bisa membahas ini lebih lanjut. Selama aliansi Anda memungkinkan, kami tidak akan menolak Anda. Long Han pantas mendapatkan gelarnya sebagai kultivator yang memerintah aliansi Dao Surgawi. Bahkan sebelum Han Li bisa menyebutkan mengapa dia datang, dia sudah berinisiatif untuk meminta maaf kepada Han Li. Dia akan ditempatkan pada posisi yang buruk jika dia mengungkapkan keberatannya. Namun, Han Li tidak marah. Setelah melarikan diri dari tangan Sage Ilahi Moulan, dia telah membuktikan bahwa dia seharusnya memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk bertahan hidup ketika pertempuran berubah menjadi lebih buruk. Karena dia tidak khawatir tentang kelangsungan hidupnya, dia tidak perlu terlalu sedih. Sebaliknya, dia merasa bahwa ini adalah kesempatan langka. Han Li merenung sejenak sebelum berbicara, karena saudara Long mengatakan ini, saya tidak akan keberatan untuk terus bertarung. Bagaimanapun, saya mengerti perang ini untuk kelangsungan hidup surgawi selatan. Namun, ada beberapa hal yang saya perlukan dari aliansi Dao Surgawi. Oleh karena itu, saya akan terus terang memanfaatkan kesempatan ini. Ketika Han Li mengatakan ini, dia tampak tenang. Dia tahu bahwa eksentrik tua ini sangat tajam, dan merasa bahwa akan lebih mudah untuk menangani masalah seperti itu secara langsung. Seperti yang diharapkan, kata-katanya yang jujur meninggalkan kesan positif pada sebagian besar kultivator di ruangan itu. Kultivator bermarga Kuang sangat senang, dan dia dengan jujur menjawab, kata-kata cepat dan langsung rekan Taois Han sangat sesuai dengan keinginan saya. Tolong beritahu kami tentang kondisi Anda. Aku cukup penasaran. Ekspresi Long Han goyah beberapa kali sebelum dia diam-diam tersenyum. Adapun yang lain, mereka semua melirik Han Li, bertanya-tanya apa yang dia inginkan. Dengan ekspresi acuh tak acuh, Han Li dengan tenang berkata, ini cukup sederhana. Saya berharap mendapat dukungan dari aliansi untuk membantu saya menemukan jenis bahan penyempurnaan alat tertentu. Saya tidak akan menyembunyikan ini dari Anda, item ini sangat penting bagi saya. Jika Anda dapat mengumpulkan barang-barang ini untuk saya sebelum pertempuran besar, saya akan lebih percaya diri dalam berurusan dengan para kultivator berjubah hitam itu. Bahan penyempurnaan alat. Orang-orang di ruangan itu saling melirik, tidak ada yang menunjukkan keterkejutan. Mereka semua tahu bahan yang pasti berharga dan sulit ditemukan, tidak heran Han Li menggunakan kesempatan ini untuk mencari.
Lu Luo memasang ekspresi termenung setelah mendengar Han Li dan samar-samar mengingat sesuatu. Luo Han perlahan bertanya, bahan apa ini? Tolong beritahu kami, rekan Taois Han. Aku membutuhkan Auric Essence untuk memperbaiki harta sihirku. Lebih banyak lebih baik. Tapi jangan khawatir, saya bersedia menukar barang dengan nilai yang sama untuk itu. Saya tidak akan menerimanya dengan sia-sia. Aliansi hanya perlu menggunakan sumber daya mereka untuk membantuku mengumpulkan Auric Essence, atau mungkin menemukan keberadaannya. Karena tidak dapat memperoleh Auric Essence dalam jumlah besar dan memperbaiki formasi pedang Aureate, Han Li merasa sangat frustrasi dengan masalah ini. Sekarang setelah kesempatan ini muncul, dia ingin menggunakannya sepenuhnya. Esensi Auric. Mereka yang hadir terlihat terkejut setelah mendengar Han Li. Harta karun termasyhur yang dikenal sebagai Han Gold, ini tidak seperti yang mereka harapkan, tetapi mereka tercengang mendengar materi yang menantang surga. Pak Tua Kuang mengerutkan kening dan memasang ekspresi bingung. Rekan Taois Han, harta ajaib yang ingin Anda hancurkan membutuhkan Auric Essence dalam jumlah besar. Apakah Anda tahu berapa banyak kekuatan harta sihir meningkat setelah hanya memasukkan sedikit saja? Dan jika Anda menambahkan terlalu banyak, itu tidak akan memiliki efek lebih lanjut. Han Li dengan tenang berkata, jangan khawatir. Saya sudah tahu ini. Saya hanya ingin bertanya apakah aliansi Anda dapat mengumpulkan sejumlah tertentu dari item ini. Long Han menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Karena rekan Daois Han bersedia menukarnya secara merata, kami pasti dapat mencari informasi apapun untuk membantu Anda mengumpulkan materi jika kami bisa. Namun, ketika barang tersebut diperoleh, biasanya barang tersebut langsung dikonsumsi. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu sangat membutuhkannya. Saya khawatir ini akan sangat sulit dilakukan. Bahkan jika informasi tentang esensi Auric ada, master mereka mungkin tetap diam karena ingin mendapatkannya sendiri. Akan sulit ditemukan. Itulah mengapa hanya sejumlah kecil yang ditemukan pada pertemuan perdagangan baru-baru ini. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya tenggelam. Dia sudah mempertimbangkan masalahnya, tapi dia tidak punya metode untuk menghadapinya. Dia benar-benar bingung atas masalah ini. Jika dia benar-benar tidak dapat memperoleh esensi Auric dalam jumlah besar di selatan surgawi, dia mungkin harus melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jin yang dikabarkan atau benua besar lainnya dalam pencariannya. Karena Kekaisaran Jin sekitar 10 kali lebih besar dari selatan surgawi, mungkin dia akan dapat menemukan sejumlah besar Auric Essence di sana. Belum lagi dia masih memiliki kasus tulang yang dia terima di alam umbra yang berisi metode penyempurnaan untuk jimat penaklukan roh. Jika dia kembali ke Kekaisaran Jin, dia tentu ingin mengembalikannya ke sekte jimat surgawi. Han Li merasakan gelombang kesuraman setelah mendengar ini. Melihat ekspresi ragu-ragu Han Li, Lu Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghiburnya. Junior Han, mari kita ubah kondisinya. Auric Essence bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dicari. Han Li tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia mendengarnya. Setelah berpikir sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun, Auric Essence sangat penting bagiku. Bahkan jika peluangnya tipis, saya masih ingin aliansi menyetujui masalah ini. Setelah ini dikatakan, dia memasang ekspresi tegas. Melihat Han Li mengambil keputusan, Long Han akhirnya mengangguk. Sejak rekan Daois Han memutuskan, saya akan memerintahkan murid-murid aliansi untuk bekerja keras dalam masalah ini. Namun, tolong jangan menyesali keputusan ini jika kami tidak dapat menemukan satupun Auric Essence. Terlepas dari kekuatan super besar yang dimiliki aliansi Dao Surgawi, yang paling bisa dilakukannya adalah memerintahkan murid-murid kelas rendahnya berkeliling, dan memberi perhatian khusus pada setiap berita yang mungkin muncul. Karena masalah ini tidak akan terbukti menguras tenaga, Pak Tua Kuang dan yang lainnya tidak mengajukan keberatan. Namun,
mereka juga merasa bahwa ini saja tidak cukup untuk mengimbanginya. Mereka segera mengeluarkan sekantong lebih dari 100 batu roh kelas menengah juga. Han Li menerimanya sambil tersenyum. Dengan penyelesaian ini, suasana bersahabat muncul di aula. Para pembudidaya Heavenly Dao Alliance mengobrol santai. Akhirnya, pertanyaan mendetail tentang pertempuran di Pegunungan Naga Kuning diajukan, terutama tentang pria berjubah hitam dan sage ilahi Moulan. Tanpa maksud untuk menyembunyikan ini, Han Li menjawab pertanyaan. Tentu saja, dia tidak menyebutkan teknik dan hartanya, dan Long Han dan yang lainnya tidak menekannya. Namun, mereka ragu ketika mendengar bahwa pria berjubah hitam itu bukanlah iblis sesat atau pembudidaya hantu. Long Han sangat terkejut mendengar bahwa mereka hanyalah kultivator iblis Dao. Setengah hari telah berlalu, Han Li dan Lu Luo akhirnya pergi. Tak lama setelah mereka pergi, jimat transmisi suara tiba-tiba menembak ke arah tangan Lu Luo. Lu Luo memberi Han Li senyum tak berdaya dan berkata, "Aku punya urusan mendesak untuk diurus. Saya khawatir saya tidak dapat terus menemani Anda. Junior Han harus berjalan-jalan di sekitar kota. Mari kita mengobrol dengan baik saat malam tiba." Han Li dengan ramah tersenyum menanggapi. "Senior Lu, tolong jangan pedulikan aku. Aku juga ingin pergi melihat kota sendirian." Merasa lega, Lu Luo memberi hormat kepada Han Li dan buru-buru terbang dengan seberkas cahaya. Masalah itu tampaknya benar-benar penting. Saat Han Li melihat Lu Luo pergi, dia menggelengkan kepalanya, tetapi setelah beberapa pemikiran, dia malah tersenyum. Dia merenung sejenak ketika dia melihat ke langit sebelum menuju ke distrik pusat kota. Tapi setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti dan perlahan berbalik menghadap ketua Gunung Song, yang berdiri di pintu masuk gang terdekat. Dia berdiri di sana dengan bibir kecil dan ekspresi ragu-ragu. Han Li berkedip dan melambai pada wanita itu. Dengan ragu-ragu sejenak, dia berjalan dengan langkah luas. Wanita cantik itu dengan hormat berteriak, "Junior memberi hormat kepada Paman Han. Sudah berapa lama kamu menunggu di sini?" Han Li menatap wajah wanita itu dengan tangan di belakang punggungnya. Wanita itu menundukkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, "Sudah sekitar 1 jam." Han Li melihat sekeliling dan dengan tenang berkata, "Sepertinya kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan padaku. Namun, ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Ikuti aku." Tanpa menunggu jawabannya, dia mulai berjalan. Ekspresi wanita itu goyah sejenak sebelum dia mengikutinya dengan cermat. Begitu Han Li membawanya ke tempat terpencil, dia berbalik dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" Wanita itu terdiam sesaat sebelum mengeluarkan sepotong batu giok dari jubahnya dan menyerahkannya kepada Han Li. "Seseorang mengirimkan surat keponakan ini kepada Paman. Mereka ingin melihatmu." Sebuah surat. Han Li memasang wajah terkejut dan menyapu indera spiritualnya melewati benda itu. Namun, dia tidak segera menenggelamkan perasaan spiritualnya ke dalamnya. Dia menatap wanita itu dan bertanya, "Siapa yang memberikan ini padamu?" "Kamu harus tahu." Dengan slip giok tidak lagi di tangannya, dia berhasil mempertahankan ketenangannya. "Itu adalah teman baik saya. Dia mengatakan bahwa dia mengenal Anda dan ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda." "Dia mengenalku." Han Li menyipitkan matanya dan ekspresinya bergerak. Setelah merenung dengan kepala miring, dia akhirnya menekan slip giok ke kepalanya dan melihat ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, dia memasang ekspresi aneh di wajahnya. "Di mana dia? Bawa aku padanya." Wanita itu berkedip dan dengan heran berkata, "Paman benar-benar mengenali temanku." Han Li dengan santai berkata, "Itu benar. Ada sedikit persahabatan di antara kami. Saya tidak berpikir bahwa keponakan Song akan mengenalnya." Semangat bangkit, dia dengan manis tersenyum dan berkata, "Aku bertemu dengannya hanya dalam 2 tahun terakhir. Awalnya saya percaya itu adalah lelucon bahwa dia mengenal Anda.
Saya tidak berpikir bahwa itu akan menjadi kenyataan. Saya sudah mengatur tempat kosong untuknya di luar kota. Aku akan membawamu padanya. Setelah itu, Han Li dan wanita itu berjalan menuju gerbang kota satu persatu. Setelah mereka meninggalkan kota Skyfest, wanita itu terbang ke langit dan membawa Han Li ke selatan. Mereka melakukan perjalanan puluhan kilometer sebelum tiba di sebuah lembah kecil. Pintu masuk lembah diselimuti kabut putih murni, menyembunyikan bagian dalamnya dari pandangan. Wanita bermarga Song diam-diam melambaikan tangannya saat dia meraih jimat perintah. Garis cahaya merah kemudian melesat ke dalam kabut dan menyebabkannya berguling dan menampakkan jalur hijau sempit. Wanita itu dengan hormat berdiri di samping dan berkata, "Paman, silakan pergi dulu." Dengan indera spiritual Han Li saat ini, dia dengan jelas melihat segala sesuatu di dalam lembah. Dia mengenakan sedikit senyum di wajahnya dan berjalan menyusuri jalan setapak. Lembah indah ini tidak besar. Luasnya hanya 300 meter di area hanya memiliki beberapa bangunan kecil di tengahnya, membuatnya tampak hanya sebagai tempat tinggal sementara. Namun, itu benar-benar bersih. Namun, seseorang di ruangan itu khawatir dengan formasi yang rusak. Dalam samar-samar, seorang wanita cantik berjubah kuning muncul dari gedung.